Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil 'adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. 2 bulan berturut-turut ketika berada di bulan Rajab dan Syawal, kita selalu menadahkan tangan, menundukkan kepala dengan khusyuk bermohon dan berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syawal wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Syawal, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Bersyukur kita Allah ijabah doa kita. Allah kabulkan permintaan kita dan tahun ini kita bertemu dengan Ramadan yang kita tidak tahu apakah Ramadan tahun ini yang terakhir buat kita. Akankah masih bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Terbayang kita ketika sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan tarawih. Tahun lalu almarhum Bapak Polan masih ada di sebelah kita. Tapi tahun ini sudah tidak ada lagi. Akankah besok giliran kita tidak bertemu dengan Ramadan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita bermohon semoga kita diberkahi di Ramadan tahun ini dan disampaikan ke Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal ibadah anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Wa innahu li wa ana ajzihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada mereka. Kenapa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang unik. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua imsak, menahan. Jadi dengan kerahasiaan ibadah puasa itu hanya kita dengan Allah yang tahu
apakah kita berpuasa atau tidak. Orang lain di sekitar kita tak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Beda sama sholat, ada fi'liyah, qauliyah, qalbiyah. Satu harian kita bersama seseorang, kita tahu bahwa seseorang itu sholat atau tidak. Karena ada gerakan. Haji, kadang-kadang satu kampung mengantarkan sampai ke asrama haji. Tepung tawar di pengajian, tepung tawar di masjid, dan lain sebagainya. Zakat, ada pemberi yang disebut dengan muzaki, ada penerima yang disebut dengan mustahik, dan ada benda yang dizakatkan. Tapi kalau puasa, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dengan kerahasiaan ibadah puasa ini, belajarlah kita dari ibadah tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, ketika kita berada di siang Ramadan di sebuah kamar, tidak ada CCTV yang mengawasi kita, tidak ada orang lain yang bersama kita. Ada segelas air, tak mampu kita meneguk segelas air. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya, walaupun tidak ada pengawasan, tidak ada orang lain, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apapun yang kita lakukan. Jadi latihan puasa itu adalah mendidik kita agar supaya jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahduna ilal birri wa innal birra yahduna ilal jannah. Hendaklah kamu jujur, karena jujur itu akan membawa kamu kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kamu kepada surga. Jadi kita jujur. Seorang pedagang yang menimbang dagangannya, angka timbangan itu menghadap ke penjual, bukan ke pembeli. Di sini kita diuji, apakah mengurangi timbangan atau tidak. Dibutuhkan kejujuran dalam berbuat. Ketika kita ditanya tentang sesuatu, maka katakan sesuatu itu dengan kebenaran dan kejujuran. Itulah latihan yang bisa kita ambil. Yang kedua, tidak sedikit di antara kita yang berpuasa merasakan lapar, haus. Maka dalam hati kita berkata, beginilah yang dirasakan oleh fakir, miskin, anak-anak terlantar yang kadang makan, kadang tidak. Maka latihan yang bisa diambil di situ adalah bagaimana supaya kita dermawan, bisa berbagi, memberikan sebahagian rezeki kita. Makanya dianjurkan di Ramadan itu memperbanyak sedekah. Apalagi Masjid Babu Salam di pinggir jalan besar,
ada orang tembung kerjanya sales, daerah kerjanya sampai ke Sukamaju. Pada saat itu dia puasa, targetnya belum tercapai, mengejar pulang ke rumah, tentu sudah malam, singgahlah ke masjid. Ibu, bapak menyediakan takjil, berbuka puasa, duduklah dia di teras itu, kemudian ketika waktu berbuka sudah tiba, diambilnya makanan yang sudah disediakan, dia bismillahkan, dia batalkan puasanya, dia doa agar supaya puasa itu diterima Allah. Maka kata Rasulullah, orang yang memberikan makanan itu akan mendapatkan pahala, ditambah lagi pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi satu pahala pun. Luar biasa sedekah di bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan infak. Setiap sholat tarawih ada kota infak. Kadang-kadang dijalankan ketika Ustadz tausiah sebelum tarawih. Atau tidak dijalankan, tapi ada kota infak. Karena masjid yang tak ada kota infaknya, Madinah, Mekah. Tak ada kota infak. Ustaz, aku mau berinfak, tapi tak ada kota infak. Ibu kasih saja ke orang-orang yang membersihkan masjid. Alhamdulillah. Kadang-kadang di pintu keluar itu dipegangnya pel itu dan berharap agar supaya orang yang keluar masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi bisa memberikan sebahagian dari rezeki mereka. Setiap malam tarawih masukkan tuh. Malam tarawih tuh berapalah rezeki itu? Kalau kita hitung rezeki itu, Bapak Ibu, kadang-kadang tak terhitung kita nikmat dari Allah. Harta yang kita gunakan di jalan Allah itu, itulah harta yang sesungguhnya. Yang di kantong kita, di dompet kita, di tas kita, bahkan ada yang merondokkan di album foto, di bingkai foto, itu belum tentu milik kita. Yang mana milik kita sesungguhnya, itulah yang kita infakkan, yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tahan-tahan. Ada seseorang naik mobil bersama istrinya, tiba-tiba berhenti di lampu merah. Biasa di lampu merah itu ada anak-anak minta-minta. Om, sedekahnya om. Dibuka kaca. Biasanya kalau kita bersedekah, apalagi uang, itu manusiawi yang paling kecil. Ada uangnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50, 100. Yang mana dia kasih? 1.000. 1.000-nya 2 biji. Satu yang cantik, satu yang sudah bertempel. Yang mana dia kasih? Tempel. Itu manusiawi. Pada saat itu ditanya istrinya, nggak ada uang kecil kan?
Kata istrinya, nggak ada uang. Adek pun nggak bawa dompet. Coba tengok di situ. Yang ada uang 50.000. Begitu diambil 50.000 mau dikasihkan, timbullah nafsu. Sayang kali dikasih sama anak kecil. Tiba-tiba lampu pun sudah hijau. Tin, tin. Tinggal bilang, maaf ya dek, tutup kaca, jalan. 300 meter dari lampu merah, rupanya goyang, tutup, alamak, ban bocor. Sebelah kiri bagian belakang. Berhenti ke pinggir, sunyi, tak ada orang. Keluarlah si suami ini, ditengoknya bocor ban. Ditengoknya ban serap, tidak ada. Terakhir, ada anak muda yang lewat jalan kaki, dia tanya, "Dek, tempel ban mobil di mana ya?" "Oh, daerah sini nggak ada, Pak. Bapak nanti terus saja, sekitar 400 meter ada simpang 3 ke kanan. Tak jauh dari situ, Pak. Sebelah kiri nanti ada warung, di depan warung ada tempel ban. Biasanya mobil pun bisa ditempelnya kalau tubeless itu. Itu pun kalau buka, ditengok bawah tempat duduk nggak ada kunci. Teringat punya kawan, dia telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Udah buka bengkel antum?" "Sudah." "Ini banku bocor, bisa nggak kirim anggota kemana?" "Daerah mana?" "Daerah sini." "Sherlock ya." Di lokasinya, setengah jam datang 2 orang naik kereta, dibukanya ban ini, diangkatnya, dibawa mereka lah ke bengkel. Setengah jam lebih, datang lagi, pasangkan ban itu, dikunci dengan kuat, ditanya sama suami tadi, "Berapa deh?" "Limpul, Pak." Begitu dia ambil duit yang limpul di kantong tadi, dikasihkan, disitulah dia terbayang bahwa uang tadi seharusnya keluar diberikan kepada anak kecil tadi, tapi ditahannya, tak mau dia kasih karena sayang dirasanya diberikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lain untuk mengeluarkan uang yang 50.000. Begitulah kadang-kadang kehidupan kita. Tak kita sedekahkan, tidak kita infakkan, kita tahan karena nafsu mengatakan sayang, takut kurang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lain bagaimana supaya uang itu bisa keluar. Sama dengan seorang istri bilang kepada suami, "Bang, kita harus hemat, jangan boros. Anak kita 3, kecil-kecil semua. Nanti kalau anak kita sakit, tak bisa kita bawa ke rumah sakit. Dari mana uang kita? Nabung kita bawa. Ya sudah, satu hari kita tabung 50.000. Buatlah celengan, tiap hari limpul, besok limpul, lusa limpul. Dan ketika uang itu sudah banyak, maka anaknya pun sakit. Kenapa? Karena tujuan menabung itu untuk biaya anak sakit.
Seperti itu. Makanya jangan pernah berniat seperti itu. Tabung ya tabung saja. Mudah-mudahan kita bisa mendaftarkan diri untuk haji. Tabung. Bisa umroh. Saya ada pengajian di Helvetia. Di pengajian itu ada sekitar 40, kadang-kadang 50 orang. Kita buat sistem menampung pribadi untuk bisa umroh bareng. Ternyata kita awali pada awal bulan di hari Rabu, menabung. Insya Allah 1 tahun nanti tabungan itu bisa kita umroh bareng. Berapa kita kumpulkan? Lebih kurang 30 juta. Berjalan pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sebulan, 2 bulan. Begitu 4 bulan menabung, ada seorang ibu-ibu bilang begini, Ustaz, uang saya sudah cukup Ustaz 30. Yang lain nengok, kok cepat kali tabunganmu? Iya, anakku kan 4. Yang besar kemarin di PTB, ku telepon, nah doakan ya tabungan mama cepat tercapai 30 juta. Mama mau umroh bareng sama kawan-kawan pengajian. Oh iya mak, sekarang sudah berapa uang mama? Baru 1.200.000. Oh gitu, mudah-mudahan cepat dapat ya mak. Rupanya anakku yang besar nih, telepon adik-adiknya, berembuk mereka, berbagi-bagilah mereka, ditanyanya nomor rekening buku kasih, akhirnya mereka bikin kejutan, sudah penuh 30 juta. Yang sebelahnya bilang, enak kali kau ya, anak kau 4 berhasil semua, anakku 9. Kemarin ku telepon juga si kakak, sama, ditanya anak udah berapa tabungan mama, sudah 6 juta. Nah, apa anakku bilang, pakai dulu lah, ini sewa rumah sudah habis, nanti kami diusir pulang. Ibu hati awal, kasihkanlah yang 6 juta. Nah, jadi aku bisa menabung. Begitulah rezeki itu. Tapi insya Allah diganti nanti itu. Amin, amin. Insya Allah nanti di bulan Agustus ini berangkat umroh. Mudah-mudahan cepat dapat. Jadi ada niat ketika menabung itu, niatkan untuk apa? Kenapa? Karena niat itu akan tercapai ketika kita niatkan dengan kuat. Apalagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak bersedekah, banyak berinfak. Jangan kita beranggapan orang yang berinfak banyak itu menyebabkan miskin. Enggak ada. Tidak pernah kita dengar, kau dulu hebat ku tengok, rumahmu gedung, mobilmu 3, tapi sekarang nyewa, mobil habis semua. Kenapa? Kurasa karena banyak kali aku bersedekah. Tak mungkin itu. Tapi sebaliknya, orang yang sering bersedekah, berinfak di jalan Allah, maka rezekinya akan semakin bertambah dan barokah. Itulah infak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kita minta setiap saat,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ternyata kebahagiaan dunia itu bukan harta. Kebahagiaan itu hati, bukan harta. Ada suami istri berebut. Kita tahun ini pulang ke kampung abang ya. Kapan Bang? 27 Ramadan kita berangkat. Kampung suami itu di Kisaran. Berapa hari Bang? Nanti hari raya kedua, sore-sore kita pulang. Kan sudah ada jalan tol. Begitu hari H, tanggal 27 Ramadan, mereka pun berangkat. Udah dikunci pintu semua, kunci pagar, berangkat. Tapi si istri ini gelisah. Masuk ke jalan tol, juga bercakap sama suami. Suaminya curiga, adik kenapa? Dari tadi gelisah saja, macam gak senang pulang ke kampung abang. Bukan gitu Bang, kita 5 hari di kampung abang. Emas adik gak adik bawa. Loh, kenapa gak dibawa? Nanti nampak orang di kampung pikirnya pamer. Kusimpan lah. Tapi sanksi aku Bang, rumah kita kan kosong. Loh, di mana dek tarik rupanya taruh emas itu? Di dalam berangkas Bang. Dikunci berangkasnya, dikunci. Tapi kan berangkas kita dalam laci, lacinya dikunci nggak? Kunci. Tapi kan laci kita dalam lemari, lemarinya dikunci nggak? Kunci. Tapi kan lemari itu dalam kamar, kamarnya dikunci nggak? Dikunci. Tapi kan kamar kita dalam rumah, rumah dikunci nggak? Kunci Bang. Kan ada pintu besinya, dikunci nggak tadi? 2 pula kunci besinya. Tapi kan rumah kita berbakar, pagarnya dikunci nggak? Kunci Bang. 8 kuncinya, masih takut lagi. Pokoknya aku nggak tenang Bang. Kok bisa Bang Anjel pulang ke kampung, biar aku di rumah sendirian. Ya sudahlah, nggak usah pulang kampung lah kita. Keluar tol Amplas, masuk balik, pulang ke Helvetia. 600 meter dari rumah orang itu, ada rumah nenek-nenek, biasa saja, tidak terlalu mewah. Ditinggalkannya sudah 4 bulan rumah itu di kampung. Padahal kuncinya cuman gembok kecil sebiji. Dia tidak takut meninggalkan rumahnya. Kenapa? Karena tak ada yang dipikirkan. Belum tentu harta itu membuat kita bahagia. Dan kebahagiaan orang lain yang kita tengok banyak harta, itu pendapat kita. Belum tentu orang yang kita lihat itu bahagia sesungguhnya. Waktu underpass diperbaiki, mau dibuat Manhattan, banyak orang yang masuk gang karena macet. Rupanya di depan gang itu, masuk gang itu ada ibu-ibu nyapu halaman. Macet, berhentilah di hadapannya itu sebuah mobil mewah, Fortuner keluaran baru. Terbuka kacanya sedikit, nampaklah seorang ibu-ibu lagi main handphone. Ibu yang nyapu melihat, bahagiakah kita ibu?
punya mobil mewah, punya supir, kemana-mana diantar, kena AC, nggak pernah kepanasan, luar biasa. Kami mobil pun belum ada. Itu menurut ibu yang menyapu. Padahal ibu yang di dalam mobil itu sudah stres 2 bulan, angsurannya belum terbayar. Angsurannya 7 juta sebulan. Supir pun sudah 4 hari gajinya tertunda. Artinya yang kita lihat kebahagiaan seseorang ternyata semu. Belum tentu yang kita lihat itu bahagia yang sesungguhnya. Sebenarnya yang menyapu itulah orang yang bahagia. Tapi kadang-kadang kita ini tak mau mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya banyak bersyukur kita, Pak. Bu, syukuri apa adanya. Karena walaupun kita kadang-kadang diberikan harta, belum tentu harta itu yang bisa menyelamatkan kita. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, tak akan melangkah nanti kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'alu an arba, sebelum dipertanyakan 4 perkara. Salah satu di antara yang 4 itu amalihi, tentang hartanya, min aina tasaba wa fima anfaqa, dari mana dia dapat harta itu dan kemana dia gunakan harta tersebut. Makanya harta belum tentu membuat kita bahagia. Suami istri lagi menonton TV, sebuah rumah mewah yang dihuni oleh suami istri di komplek A, blok sekian, nomor sekian, dimasuki 11 orang maling membawa kol diesel dibawa. Satu orang maling memanjat dari atas, turun dari atap dapur, yang tidur didatangi, dihabisi, habis, tewas suami istri tersebut. Harta dikuras habis, TV, kulkas, semua diangkat. Datang istri yang menengok TV ini, panggilnya suaminya. Bang, coba bang tengok berita ini, bang. Begitu sudah siap berita tuh, tengok-tengokan mereka. Dibilang sama istri, aku takut nih bang, rumah kita besar, tapi pagarnya belum ada. Besok panggil tukang bang, pagar rumah. Panggil tukang, hitung-hitungan 46 juta, sudah semua di sini. Tinggi pagar 1 meter lebih, keliling. Sudah siap. Istri bilang, bang, kurang tinggi pagar kita. Ini nanti bisa dilompat. Panggil tukang lagi, tambah 2 meter lebih. Sudah hampir 4 meter pagar itu. Datang si istri bilang lagi, bang, kalau nanti malingnya pakai tangga gimana? Bikin pecahan kaca di atas. Bang, kalau nanti pecahan kacanya itu dihancur-hancurkan, dipijaknya masih bisa. Bikin kawat berduri 4 lapis. Bang, kalau seandainya kawat berduri itu diguntingnya, panggil 2 orang untuk jadi satpam. 1 di depan, 1 di belakang. Bang, nanti kalau seandainya satpamnya tertidur, bikin CCTV yang bisa berputar. Bang, kalau CCTV-nya dipecahkan,
beli 2 ekor anjing galak. Bang, kalau nanti anjingnya diracun, ini tidak akan habis. Ketakutan terus. Pas pulang malam itu ada semacam orang melangkah di atap, padahal kucing. Begitulah kadang-kadang ketakutan kita. Belum tentu kebahagiaan itu adalah harta yang kita miliki. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, harta yang kita gunakan di jalan Allah, itulah harta yang sesungguhnya. Yang ketiga, dari tarbiyah puasa yang kita lakukan, ini adalah meredam penyakit-penyakit hati kita. Apa penyakit hati? Iri. Kok sudah iri, dengki. Itu kawannya. Yang sebelah rumah kita beli kulkas baru, bisa pula demam kita. Bangun rumah ngerehab, opname kita. Kenapa Ustaz? Iri, dengki. Ini penyakit hati. Muncullah sombong, takabur, angkuh. Nah, makanya puasa ini meredam penyakit itu semua. Apa yang mau disombongkan dalam hidup? Begitu pengajian wirid Yasin, diminta ibu itu membawa tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Siap pengajian yang sebelah gue, enak kali suara ibunya. Baru tahu kau, dulu waktu muda-muda aku juara 1 aku MTQ di tingkat kecamatan. Biar tahu kau. Padahal pesertanya 3 orang. 1 tak datang, 1 lagi demam. Juara 1 lah dia. Oh, pernah ibu juara 1? Ya iya dong. Pengajian hari Kamis, biasanya siap ngaji dikasih lontong. Begitu lontong itu tergeser ke mukanya, ini udah dapat muka terus, orang sudah makan, ibu tuh diam saja, digesernya ke depan sedikit. Yang sebelah kirinya nanya, ibu nggak makan, nggak tahu kau hari apa ya? Oh, hari Kamis. Ibu puasa Senin Kamisnya? Ya iya dong, sudah 25 tahun aku puasa Senin Kamis, tak pernah tinggal, duha setiap pagi, tahajud tengah malam, bersedekah tiap hari. Biar tahu kau. Bisa pula gara-gara lontong. Bisa lari ke tahajud, bisa ke duha, sedekah, puasa Senin Kamis. Oh, luar biasa ibu ya. Ya iyalah. Kenapa kita menyombongkan diri? Karena ingin dipuji oleh orang lain. Sebenarnya pujian orang lain kepada kita itu musibah buat kita. Ujian buat kita. Kenapa Ustaz? Karena ketika kita membanggakan diri kita, menafikan semua Allah yang memberikannya, bisa riak, sombong, menceritakan amal, sum'ah, menunjukkan perbuatan yang baik, amal ibadah, riak, maka akan terhapus apa yang pernah kita perbuat. Makanya puasa ini tak ada yang bisa disombongkan. Kenapa Ustaz? Semua puasa. Makanya kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan,
semata-mata mengharapkan ridho Allah, bukan pujian orang, wafirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menyumbang ke masjid dia, jangan bikin namaku ya, hamba Allah bikin. Nah, 15 tulis hamba Allah 15 juta. Tahun depan ada lagi hamba Allah 15 juta. Terakhir terucap dia. Kalian tahu siapa hamba Allah? Tidak, Wan lain. Sama saja. Kenapa dia sebutkan hamba Allah? Kalau seandainya dia mengegokan dirinya, menunjukkan bahwa dia yang menyumbang terbanyak. Inilah penyakit yang harus kita hilangkan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, banyak lagi tarbiyah, pelajaran, pendidikan yang bisa kita ambil dari ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sampai akhir nanti Ramadan tahun 1446 ini bisa kita lakukan dengan baik dan sempurna, ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa itu menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin pengantar pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, keluarga, dan kita semua yang berhadir di masjid ini. Amin. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan? Udah paham semua namanya. Udah ngaku-ngaku.